Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Abdullah. Saya CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Matang Slimbeng, Kota Langsa ya, Provinsi Aceh. Di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Julia dengan Pak Sugeng ya. Jadi di sini Bu Julia tentu sudah memahami kegiatan-kegiatan dalam kegiatan coaching, yaitu ada 3 kompetensi dalam kegiatan coaching ya Bu Julia ya. Jadi yang pertama itu vision, yaitu kehadiran penuh yang diharapkan nantinya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif dari coachee yang menyampaikan pendapatnya atau wawasannya nanti. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang coach ya, itu ya. Kemudian juga Bu Julia, dalam kegiatan langkah-langkah melakukan coaching ini, kita menggunakan langkah tirta, di mana di situ ada tujuan umum, lalu yang kedua ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, jadi keempat ini yang harus dimiliki seorang coach ataupun coachee dalam kegiatan coaching nantinya. Nah, dari pertemuan ini atau pembicaraan nantinya, apa yang ingin atau tujuan Bu Julia yang ingin disampaikan kepada Pak Sugeng, kayak gitu, topiknya apa gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif. Saya ingin menjadi seorang pendengar aktif bagi coach saya, agar coach saya percaya dan yakin mau berkeluh kesah dengan saya sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk si coach. Itu Pak Sugeng. Baik. Nah, itulah merupakan yang termasuk ke dalam 3 kompetensi tadi ya. Jadi Bu Julia akan meningkatkan kompetensi itu ya. Jadi baik Bu Julia, untuk mempersingkat waktu kita, saya ingin melihat percakapan antara Bu Julia dengan Pak Sugeng nantinya ya. Coba selanjutnya saya serahkan kepada Bu Julia. Baik. Oke, saya mulai. Assalamualaikum, apa kabar Pak Sugeng? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Julia? Kabarnya juga? Alhamdulillah. Jadi kan kalau nggak salah kemarin Bapak telepon hubungi saya, katanya ada yang mau didiskusikan. Apa kira-kira yang ingin didiskusikan, Pak? Iya Bu, alhamdulillah kita punya kesempatan sekarang. Sebenarnya sudah lama ya ingin diskusi tentang kendala-kendala dalam pembelajaran di kelas. Jadi intinya saya ingin bantuan Bu Julia untuk mendiskusikan permasalahan saya tentang kendala di kelas. Oh, jadi tentang kendala di kelas. Jadi setelah diskusi ini, kira-kira apa yang menjadi harapan dari Pak Sugeng setelah kita melakukan diskusi ini? Ya, harapan saya tentunya pembelajaran saya lebih baik, karena sebelumnya saya mengajar itu hasil ulangan atau hasil tesnya itu kan masih saya belum mencapai target lah, masih di bawah 50% seperti itu. Jadi harapannya setelah diskusi ini saya pembelajaran nantinya ulangan atau hasil tes itu di atas 70% gitu. Oh, ya baik Pak. Jadi buruan keberhasilan diskusi ini Pak Sugeng mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Sugeng, yaitu target Pak Sugeng khusus dengan satu kelas ini yang tidak sesuai dengan target Pak Sugeng. Seperti itu Pak ya? Ya benar ya. Oke, suara saya jelas Pak Sugeng? Suara jelas, alhamdulillah. Jadi boleh nggak Pak Sugeng menceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan Pak Sugeng di salah satu kelas ini yang Bapak alami? Jadi gini Bu ceritanya,
saya kan mengajar di kelas 10 itu ada 3 kelas ya, 10 IPA minat matematika. Itu dari ketiga kelas tersebut saya yang merasa belum berhasil itu ada satu kelas yang ulangan akan merendah ya di bawah 50% lah ya. Jadi dan dari awal memang saya juga sudah mengetahui apa namanya hasil pemetaan anak tersebut gitu kan, ada yang kemampuannya tinggi sekali dan ada juga rendah sekali. Ibarat standar tesnya sangat menyimpang jauh seperti itu. Sementara hasil kemarin juga seperti itu, ternyata ulangan saya berikan itu juga begitu juga, yang tinggi sekali, yang rendah sekali. Dari pembelajaran sih selama ini memang saya sudah menerapkan namanya pembelajaran diferensiasi juga, juga sudah dengan model-model bervariasi lah ibaratnya, model sudah bervariasi, tapi dengan hasil yang seperti itu menurut saya belum berhasil mengajar seperti itu. Jadi saya tangkap begini Pak ya, dari cerita Bapak sudah menerapkan berbagai model pembelajaran yang bervariasi seperti itu Bapak ya. Ya betul. Seperti itu. Jadi idealnya menurut Bapak, kira-kira kelas yang ideal itu seperti yang Bapak harapkan itu seperti apa? Ya. Bapak ya dari saya harapkan pembelajaran saya itu selain nggak menarik gitu kan, hasilnya juga mengikuti gitu Bu. Makanya ini alhamdulillah dari tanggapan siswa itu mereka senang gitu, tapi hasilnya itu yang kurang menyenangkan bagi saya gitu kan, masih di bawah 50% dan yang ingin saya yang inginkan tadi kan, ideal saya itu ya pembelajaran menarik juga hasilnya juga menarik, yaitu misalnya pencapaiannya itu minimal 5% lah, itu yang sesuai saya ideal saya seperti itu kelasnya. Jadi padahal sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi Bapak ya, tapi tidak sesuai dengan target Bapak. Apakah ada langkah-langkah lain mungkin Pak yang sudah Bapak pernah lakukan tapi belum maksimal seperti itu? Ya, kalau langkah sih yang saya lakukan itu juga selain model pembelajaran yang bervariasi juga, saya juga mencoba ya menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan olahraga gitu kan, membantu anak yang mungkin kurang kemampuan tadi untuk bisa terbantu lah seperti itu kan, scaffoldingnya itu juga menggunakan teknologi juga seperti aplikasi Gebra dalam memahami grafik. Kebetulan materi yang kemarin itu kebanyakan tentang menggambar grafik seperti itu. Jadi menurut saya sepertinya saya ngajar dalam cukup maksimal seperti itu dengan olahraga, dengan teknologi, tapi sepertinya belum juga menghasilkan yang baik gitu hasilnya. Gitu. Iya, kalau saya dengar dari pemaparan Pak Sugeng sendiri bahwa sebenarnya sudah sangat maksimal Pak ya dalam mengajarnya, sudah menerapkan berbagai pembelajaran bervariasi, teknologi juga dalam media pembelajaran juga, alat peraga segala macam. Jadi untuk langkah selanjutnya nih, apa strategi yang ingin Pak Sugeng lakukan agar lebih mendapat hasil yang lebih maksimal sesuai dengan harapan Pak Sugeng itu sendiri? Ya, yang saya lakukan itu mungkin menguatkan ya pembelajaran berdiferensiasi. Memang saya lakukan juga sekarang kan dengan kemampuan anak yang beragam tersebut, saya mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya lihat dari renung-renung, saya refleksi, sepertinya diferensiasi konten yang mungkin saya perlu kuat, karena kalau lihat dari diferensiasi proses sudah sangat menarik ya, sudah sangat meriah atau dengan segala proses yang ada, dan produknya juga dari hasilnya juga bagus seperti itu. Itu yang saya kayaknya perlu diperkuat di proses konten dalam mendalami lagi materi yang saya berikan gitu. Jadi Bapak ingin menguatkan pada pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten Bapak ya. Selain itu ada hal lain yang mungkin Bapak bisa lakukan seperti itu? Artinya ada kiat-kiat lain? Kayaknya perlu ini Bu, saya perlu ada pendampingan siswa yang tadi yang kurang mampu tadi.
disebut kayak misalnya memberikan bimbingan siang gitu kan, atau sore. Memang selama ini ada kelas yang saya berikan bimbingan, tapi untuk anak-anak yang kurang tadi sepertinya saya perlu mendorong lagi untuk mereka juga bisa ikut bimbingan siang seperti itu. Oke, mantap sekali Pak Sugeng. Agar rencana Pak Sugeng ini berhasil sesuai dengan harapan dan berjalan lancar, mungkin ada orang lain yang bisa membantu Pak Sugeng. Pertama, kalau dari saya itu mungkin saya coba menawarkan atau mengajak lagi untuk anak-anak yang kurang untuk ikut bimbingan dulu. Nah, tentu saya juga kan sendiri harus dibantu oleh guru matematika yang lain seperti itu. Karena mungkin saya mungkin ada kegiatan apa sehingga tidak bisa masuk atau yang saya bisa digantikan oleh guru lain. Selanjutnya mungkin minta bantuan wali kelas untuk terus juga mendorong anak-anaknya untuk apa namanya mau ikut bimbingan siang tersebut secara aktif gitu. Mungkin itu. Wah, mantap sekali deh Bapak ya. Dan ini betul-betul komitmen Bapak, insya Allah seperti itu Pak. Komitmen ya, Bapak. Saya inginkan seperti itu. Mungkin saya harus banyak meluangkan waktu, anak-anak juga punya meluangkan waktu. Rasanya kalau itu klop itu kan, misalnya saya punya keyakinan insya Allah kayaknya bisa mencapai target itu. Ada hal lain yang ingin Pak Sugeng sampaikan? Sepertinya apa ya? Kayaknya udah cukup lah saya untuk yang sementara ini. Kayaknya saya coba yang tadi yang pertama konten dulu. Saya harus berdalam lagi dengan membuat RPP yang berinisiasi gitu kan. Kemudian bantuan teman, wali kelas. Sementara itu dulu mungkin nanti bisa kalau belum juga mencapai maksimal mungkin boleh diskusi lagi kan? Iya bisa. Ya saya tunggu Pak ya, minggu depan kita akan insya Allah Pak jumpa lagi dan saya pengen tahu cerita Bapak di kelas ini apakah ada kenaikan presentasenya ataupun memang masih sama. Saya rasa pasti ini ada, walaupun sedikit pasti ada. Iya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan kita. Iya, iya sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga Pak Sugeng. Iya, sama-sama Bu. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Sugeng. Salam Bu. Baik, terima kasih sekali kegiatan coachingnya Bu Julia ya. Sangat luar biasa saya lihat di sini. Saya lihat kegiatan yang dilakukan Bu Julia sebagai coach itu sudah memiliki 3 kompetensi tadi saya lihat. Dari visionnya, kehadirannya itu menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Sugeng itu sudah menjiwai saya lihat. Apalagi sudah mendengarkan aktif dari coach ya, sehingga apa yang disampaikan dari Pak Sugeng tadi, Bu Julia ini sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Itu sudah termasuk penilaian yang bagus saya lihat seperti itu ya. Bahkan tadi saya lihat kita dalam penggunaan alur tirta itu sudah ada dari tujuannya, itu sudah ada identifikasinya pun sudah ada saya lihat tadi. Kemudian rencana aksinya itu sudah nampak lah pencapaiannya itu. Kemudian dari tanggung jawab yang dilakukan oleh si siapa coachnya dalam melakukan kegiatan apa permasalahan itu sudah terbentuk, sudah tercapai apa yang keinginan dia seperti itu ya. Itu merupakan suatu udah ada kemajuan lah untuk Bu Julia dan Pak Sugeng seperti itu ya. Jadi ini untuk tambahan sedikit buat Bu Julia, ada pertanyaan sedikit. Dari kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya setelah melakukan kegiatan coaching ini? Seperti ini. Coba Ibu Julia bisa jelaskan. Kalau sebelumnya saya lebih kepada pendengar aktif, kalau kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi dari hal pertama yang juga pertanyaan berbobot sepertinya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bapak,
kita bisa menggali lebih dalam lagi psikoci kita agar mereka bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mereka. Jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik yang berbobot yang bisa mengarahkan mereka ke arah solusi sehingga mereka menemukan sendiri, Bapak. Jadi saya rasa seperti itu. Dan selain itu kehadiran penuh juga perlu sekali, Bapak ya. Perlu juga dikembangkan agar si koci ini merasa kita betul-betul ada untuk mereka, betul-betul memperhatikan mereka sehingga mereka juga menemukan solusinya. Seperti itu, Pak. Baik. Berarti kegiatan kompetensi itu sangat kita butuhkan sebagai coach ya. Karena apa? Kita itu untuk membuka, karena tadi seperti Ibu Julia katakan tadi, untuk membuka wawasan si coachnya, kita harus memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Sehingga mereka ini bisa menangkap apa arah ketujuan kita yang ingin dia lakukan seperti itu ya. Baik. Jadi yang berikutnya ya, dari kegiatan refleksi tadi, apa yang menurut Bu Julia itu, perasaan Bu Julia bagaimana? Perasaan Bu Julia ketika melakukan refleksi tadi. Coba sedikit jelaskan kepada saya ya. Kalau ini ya Pak, kalau alhamdulillah sebenarnya saya sangat bersyukur dengan kegiatan tadi yang sudah cukup berjalan lancar menurut saya, tapi belum maksimal. Saya merasa masih belum maksimal. Kenapa? Karena saya masih merasa saya sendiri itu masih kaku. Yang pertama, masih terkonsep dengan alur cerita, masih berpikir tujuan, identifikasi, apalagi rencana aksi sampai tanggung jawab ya. Dan saya juga merasa ada suatu kesan ingin mengutarakan solusi. Seperti itu Bapak ya, ingin menjawab solusi, sedangkan solusi itu sebenarnya dari pihak coach sendiri, bukan kita sebagai coachnya. Jadi itu merupakan refleksi dari saya ke depan sebagai bentuk perbaikan untuk saya juga. Seperti itu Pak. Baik, benar sekali Bu Julia. Itu sudah termasuk baguslah kita lihat. Semoga saya harapkan ke depannya Bu Julia dan Pak Sugeng mampu menerapkannya itu baik untuk guru maupun untuk siswa nantinya ya. Selamat, semoga sukses terus Bu Julia dan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak semua. Waalaikumsalam. Sehat semua. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sehat. Bu, sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Jadi kita sudah berkumpul secara virtual, yang mana pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, dan sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pengamat, yaitu yang nama saya Julia. Coachnya di sini yaitu Pak Sugeng, dan coachingnya adalah Pak Abdul. Jadi di sini sebelum kita mengarah lebih lanjut kepada kegiatan coachingnya, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Sugeng terkait rubrik yang akan saya nilai di rubrik penilaian ya, seperti itu. Jadi Pak Sugeng, di sini saya akan melakukan pengamatan ya. Saya akan melakukan pengamatan terhadap Pak Sugeng, di mana yang akan saya amati pertama sekali adalah alur ceritanya, Pak. Adakah di sini tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, sampai yang terakhir adalah tanggung jawabnya, itu ada keempat poin ini ada atau tidak, Pak Sugeng, ya, seperti itu. Yang kedua, yang akan saya amati, kita bersama-sama akan mengamati, yaitu kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Sugeng sendiri sebagai coachnya, dan serta indikatornya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kompetensi itu ada 3, mendengar aktif, kehadiran penuh, dan yang terakhir adalah pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir, yang sebagai acuan dalam pengamatan ini adalah prinsip dari coach itu sendiri, baik kemitraan, proses kreatif, maupun memaksimalkan potensi. Seperti itu. Jadi sebelum kegiatan berlangsung, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Pak? Sebelum ya, kalau di kegiatan coaching ini Bu, yang ingin saya kembangkan kompetensinya itu adalah benar aktif. Karena saya dalam diskusi itu sepertinya lebih banyak bicara kan, dan di sesi coaching ini saya ingin menjadi pendengar yang aktif.
Oh, jadi seperti itu, Pak ya, sebagai pendengar yang aktif. Jadi, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Bapak, yang ingin Bapak harapkan seperti itu? Ya, yang ingin saya dapatkan di kegiatan coaching ini ya saya bisa eh, mendengarkan semua cerita atau masalah yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Abdullah, dan saya bisa juga memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya eh, Pak Abdullah itu bisa menggali potensi dirinya sehingga dari masalah dia bisa memberikan solusi sendiri. Oke, baiklah, gak usah berlama-lama lagi, silahkan, saya persilahkan. Semoga kegiatan coaching ini berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, amin. Silahkan. Ya, jadi langsung saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Ya, gimana Pak? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Sugeng. Dengar suara saya Pak Sugeng kan? Dengar. Oke. Pak Sugeng sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Saat ini sulit sekali untuk berkomunikasi dengan Pak Sugeng ya. Ya, lumayan sedikit sibuk lah Pak, seperti itu. Oke, ya mohon maaf Pak, hari ini baru saya bisa menyempatkan diri untuk berjumpa di pertemuan kali ini. Ya, kira-kira Pak, dari pertemuan kita hari ini topik apa yang ingin Bapak bicarakan seperti itu? Ya, baik Pak Sugeng. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Sugeng sebenarnya. Boleh Pak. Sebenarnya gini Pak Sugeng. Saya perhatikan ada di kelas saya itu anaknya itu belum bisa membaca. Saya sudah kelas 4 Pak Sugeng. Jadi saya selama ini memerlukan teman lah, bagaimana cara mengatasi anak-anak ini biar mampulah bisa membaca seperti itu, biar pelajaran-pelajaran itu tidak tertinggal seperti itu Pak. Baik Pak, kalau kita bicara tentang anak-anak pasti seru sekali nih Pak Abdullah, lagi sore-sore yang agak mendung seperti ini ya kan? Ya benar sekali Pak, tentu itu Pak. Baik Pak Abdullah, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Abdullah dapatkan seperti itu? Ya, baik sekali Pak Sugeng. Jadi tujuan saya duduk bersama Pak Sugeng di sini, saya minta masukan bagaimana mengatasi anak-anak saya ini, kira-kira biar tidak ketinggalan jauh lah dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Karena saya lihat dalam kegiatan pembelajaran ini harus kita tekankan sekali itu membacanya dulu Pak Sugeng. Seperti itu ya. Apalagi dalam kegiatan kita ini banyak melakukan kegiatan literasi. Literasi ini seperti ini, ujian-ujian itu soal-soal membaca seperti itu Pak Sugeng. Jadi kalau anak belum bisa membaca akan menimbulkan terkendala lah dalam proses belajar mengajar kita seperti itu. Pak, literasi pasti sangat utamakan untuk yang model sekarang ya, zaman sekarang itu. Terus kira-kira apalagi yang ada hal lain Pak? Selain itu tadi? Untuk saat ini belum ada Pak. Saya utamakan sekali itu anak-anak yang belum bisa membaca dulu, yang saya utamakan sekali dalam terkendala saya seperti itu Pak. Ya, baik Pak. Berarti itu yang kemampuan anak-anak membaca itu yang menjadi prioritas Pak Abdullah untuk pembincangan kita kali ini. Ya, benar sekali Pak Sugeng. Ya. Baik Pak, tentu dalam melakukan pembelajaran pasti Pak Abdullah sudah banyak sekali kesempatan yang Bapak berikan di kelas. Lalu kesempatan apa yang Pak Abdullah miliki sekarang Pak? Ya.
Di dalam kelas saya sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk anak didik saya ya Pak Sugeng ya. Iya, Pak. Seperti memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sudah membentuk pembelajaran-pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak lah seperti itu. Jadi ketika saya sudah memberikan kelompok-kelompok anak yang berkemampuan lebih dengan anak yang berkemampuan sedang, itu sudah saya bentuk. Namun dikarenakan anak ini tadi belum bisa membaca, bukan belum bisa membaca Pak, lambat. Lambat Pak ya. Jadi maka kegiatan itu terhambat seperti itu Pak. Oh, berarti gini Pak. Jadi saya sudah melakukan berupaya semaksimal mungkin lah seperti itu. Tapi ini Pak, berarti dari percakapan yang saya tangkap dari Pak Gula ini, saya bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan seorang guru itu apabila anak tersebut harus bisa membaca dulu. Karena dari proses membaca, mereka tahu membaca, mereka akan tahu banyak hal lainnya. Gitu. Kalau membacanya terkendala, berarti untuk mengetahui pengetahuan lain pastinya sangat sulit seperti itu. Begitu Pak. Ya, ya benar sekali Pak Sugeng. Itu yang paling utama sekali ya. Berarti dari Pak Abdullah sendiri, kalau boleh tahu Pak, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi anak Pak Abdullah yang belum lancar membaca itu? Kalau diberi skala 1 sampai 10% lah gitu, Pak Sugeng ya. Baru sekitar 9% Pak Sugeng. Berarti anak murid saya itu ada 30 orang. Berarti sekitar 2 orang, 3 atau 2 orang lah Pak Sugeng yang belum bisa membaca. Bukan belum bisa baca, belum lancar. Kalau boleh tahu nih, Bapak ngajar kelas berapa Pak? Saya mengajar kelas 4 Pak Sugeng. Berarti dari kelas 4 tadi ada 30 orang ya. Ada 3 orang yang belum bisa atau belum lancar membaca Pak ya. Gitu Pak? Ya, benar sekali Pak. Benar Pak. Oke, jadi Pak dari permasalahan tadi Pak, hambatan dan persoalan yang Pak Abdullah sampaikan, apa rencana dari Pak Abdullah untuk kedepannya? Baik. Baik Pak Sugeng, di sini saya berupaya memberikan yang terbaik lah untuk anak didik saya. Nanti saya berupaya menyusun jadwal untuk di jam-jam istirahat saya atau jam-jam kosong saya akan memberikan latihan metode-metode membaca kepada anak seperti itu, supaya mereka bisa terlatih lancar dalam membaca seperti itu, supaya tidak tertatih-tatih seperti itu Pak Sugeng ya. Bagus sekali Pak, langkah Bapak tadi dengan memberikan latihan membaca seperti itu ya. Kira-kira dari yang Bapak akan lakukan tersebut ada cara lain Pak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak alami? Oh iya, saya hampir lupa Pak Sugeng. Di langkah-langkah yang berikutnya itu mungkin nantinya saya ada guru yang berkompeten lah, bukan guru, tenaga perpustakaan. Mungkin saya berupaya menyusun jadwal atau menjumpai ini nanti penjaga sekolah penjaga perpustakaan nanti itu untuk memberikan jadwal kepada anak-anak, sedikit banyak nanti mungkin bisa membantu mereka ya dalam membaca di dalam perpustakaan itu. Karena kita lihat waktu itu yang paling banyak itu di perpustakaan. Nah, mungkin saya berharap ketika saya menjumpai mereka nanti adalah untuk menambah atau menyelesaikan permasalahan saya ini seperti itu Pak Sugeng ya. Tapi yang saya tangkap Pak, selain dari Bapak sendiri yang tadi memberikan bahan bacaan, ada pustakawan ya yang bisa membantu Bapak dalam mendampingi anak-anak untuk membaca seperti itu Pak ya.
Oke, Ya, benar sekali Pak Sugeng. ya, dari beberapa prioritas yang Pak Abdul sampaikan tadi, hal yang mana menurut Pak Abdul yang menjadi prioritas paling utama? Halo Pak Abdul, gimana suaranya? Terdengar? Halo? Ya, gimana Oke, Pak? Tadi sempat terputus pembicaraan kita, maklum dari ya, sepertinya saya tadi sudah ngomong kurang bersahabat makanya nih. suara Pak Sugeng tadi antara terdengar tidak terdengar Oh gitu Pak di ya. kuping saya seperti itu ya. Inilah Bu Julia, kalau Ya, Pak Abdul, kalau kita dalam jaringan seperti ini ada saja kendala Ya, yang ya, dihadapi gitu ya. maklum Pak, musim hujan nih, Tapi suara saya ya sekarang kan? sudah Maklum, jelas, saya bisa maklumi. Pak Nggak Abdul. apa-apa Pak Sugeng. Jadi tadi Pak Sugeng, Nah, eh, sampai mana Pak kita Sugeng tadi tadi ngomong? eh, men- em, oh, kayak mana? Sampai Halo, sampai halo. mana? Oke, sampai mana pembicaraan kita tadi Pak Ya, yang terpotong? Coba Pak ingat. sampai prioritas Pak. Oke, jadi Mana saya yang paling diprioritaskan gitu Pak? oke, jadi saya tanyakan ulang Pak ya. Dari Boleh, boleh, boleh. yang Bapak sampaikan tadi itu kan ada beberapa prioritas tuh kan Pak. Yang menjadi prioritas Mm-mm. utama yang Bapak lakukan. Baik. Jadi menurut saya yang menjadi prioritas yang utama itu yaitu saya akan membuat jadwal ya Pak ya. Oke, Kegiatan yang tidak terbentur di jam-jam jam-jam padat saya seperti itu kegiatan saya. Baru selanjutnya saya akan membuat jadwal dengan tenaga perpustakaan untuk bisa menjadwalkan kapan bisa mengajarkan anak-anak saya untuk berlatih membaca seperti itu. Dan berikutnya itu kemudian tambahannya mungkin saya mengkoordinasi dengan orang tua ya mungkin karena waktu yang paling besar itu adalah ini orang tua atau orang tua juga rumah ya itu ya. di rumah ya. Jadi saya nanti memanggil orang tua untuk sama-sama lah memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita seperti itu. Selain di sekolah, selesai sekolah nanti orang tua itu membimbing mereka Pak, memberikan bahan-bahan bacaan kepada anaknya sebagai supaya mereka terlatih ya, mungkin seperti itu ya. Ya. Hmm, Jadi kalau saya segitu tangkap saja Pak, Pak. yang pertama Ya. Bapak membuat jadwal kegiatan Bapak sendiri, ya, kemudian Hmm, membuat jadwal untuk wisatawan yang akan mendampingi, kemudian juga koordinasi dengan orang tua ya, agar orang tua juga tetap aktif dalam membantu anak membaca di rumah, karena di rumah juga benar waktu sekali yang Pak Sugo. sangat panjang ya yang bisa dilakukannya. Oke, saya senang Ya, sekali benar sekali Pak Sugo. diskusi kita hari ini, walaupun tadi sempat terpotong Pak ya, karena jaringan. Ya, nggak apa-apa Pak Sugo. Oke, lalu komitmen apa yang Pak Abdul lakukan terhadap rencana Pak Abdul sekarang? Baik, hari ini saya akan membuat jadwal lah dulu ya, komitmen saya ya. Dengan kegiatan dan janji dengan tenaga perpustakaan saya dan membuat jadwal-jadwal pertemuan untuk hari-hari berikutnya. Kapan anak-anak saya bisa masuk, habis itu kapan saya bisa menjumpai orang-orang yang bisalah membantu saya ke depannya untuk membimbing anak saya bisa membaca lah. Seperti itu Pak Sugeng. Terus siapa yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen ini Pak? Ada nggak mungkin yang bisa Ya, membantu Pak? nanti saya berupaya ya meminta bantu di kelas sebelah saya karena di kelas 4 itu ada dua kelas Pak Sugeng, kelas 4A dan 4B ya. Ya. Jadi di kelas 4B itu saya 4A Pak Sugeng. Oke. Guru saya kelas 4B. Ya. Jadi sama-sama lah sebenarnya kami ini sama-sama dalam masalahnya hal yang sama. Oke, Pak. Anak Jadi dia pun ada juga saling berapa orang yang kerjasama bisa gitu Pak. membaca lah. Ya, jadi saya berupaya nanti kami saling mengingatkan kapan jadwal ibu masuk ke perpustakaan ataupun kapan jadwal saya masuk ke perpustakaan seperti itulah.
Jadi ada ulur tarik lah antara dia mengingati saya mengingati dia. Itu Pak Sugeng. Ya, bagus sekali Pak idenya dan menarik sekali ya. Antara kita juga saling berkolaborasi Pak ya, antara teman sama teman seperti itu. Inilah apa namanya pendidikan kita sekarang, dan insya Allah dengan niatan Pak Abdullah yang luar biasa, rencana-rencana yang tadi, insya Allah pasti bisa sukses nih Pak. Amin, amin, amin Pak. Doakan Pak ya. Ada yang disampaikan Pak selain ini? Gimana Pak Sugeng? Ada lagi yang disampaikan? Mungkin sudah cukup Pak Sugeng. Dari percakapan kita ini saya sudah menambahkan wawasan saya, apa ke depannya saya lakukan itu sudah dapat. Mungkin saya harapkan dari pertemuan kita ini ke depannya kita bisa berkomunikasi lagi, memecahkan permasalahan kita yang belum tahu, kita menjadi tahu, ya kan? Seperti itu Pak Sugeng ya? Ya, Pak. Dan saya rasa sangat menarik sekali percakapan kita ini, juga menambah wawasan bagi saya juga Pak, seperti itu. Dan semoga kita tidak punya lain untuk diskusi juga Pak seperti ini. Dan saya juga ingin tahu cerita lanjutan ini Pak, episode selanjutnya apa rencana aksi Bapak yang ingin lakukan dan bagaimana cerita dalam penerapannya seperti apa, mungkin di sesi atau di temuan lain kali Pak, ingin saya dengarkan cerita lain tentang masalah yang baik Pak Sugeng. Demikian baik Pak. Ya, Pak. Demikian saja Pak Abdullah, yang mungkin waktu kita mungkin Pak Abdullah punya kebutuhan lain gitu kan, seperti nanti apa namanya dan sebagainya, dan saya rasa hal ini kita cukupkan Pak. Kalau ada hal lain yang ingin Pak sampaikan, terserahkan, bisa polling lagi Pak, ada janjian kapan kita jumpa lagi. Itu aja Pak Abdullah. Baik Pak, siap Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah menarik sekali pembicaraannya ya, kegiatan coachingnya, walaupun terkendala di jaringan ya. Iya Bu, Bapak ya. Iya Bu. Tempat terputus saya sudah. Walaupun jaringannya putus-putus, ya semangatnya tidak putus ya Bapak ya, Pak Sugeng, Pak Abdullah. Jadi sesuai dengan pengamatan saya tadi ya, alur tirtanya itu dapat, tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksinya juga ada, dan yang terakhir tanggung jawabnya dari si coach ini juga ditemukan ya, ada komitmennya dan semuanya terjelaskan dengan kasus yang sangat menarik, yaitu kasus si anak kelas 4 SD yang belum bisa membaca ya Pak Abdullah ya. Ya benar sekali Bu. Dan terakhir Pak Abdullah pun menemukan solusinya sendiri ya, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan ya, Pak Sugeng. Jadi di sini yang tadi Pak Sugeng mengatakan bahwa kompetensi yang Bapak kembangkan adalah pendengar aktif ya, sebagai pendengar aktif untuk mendengarkan aktif. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan untuk kegiatan coaching berikutnya? Ya, kalau ingin saya kembangkan, hari ini saya coba menggali kompetensi saya, yaitu mendengar aktif. Ya, alhamdulillah ingin tadi mungkin mencari menyebabkan solusi, tapi bisa terem gitu Bu ya, gitu. Dan saya ingin nanti mungkin di kegiatan coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali kompetensi yang ada gitu, selain kemampuan mendengar aktif. Oke, baik Pak. Jadi ini sebagai refleksi untuk Bapak Sugeng sendiri ya, kira-kira setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi, refleksi untuk Bapak sendiri sebagai umpan balik perbaikan ke depan, itu apa Bapak? Yang jadi refleksi saya pertama sih tadi pegang sedikit ya kan ini pasti proses coaching, takutnya nanti saya keceplosan seperti itu ya kan. Lalu ada pertanyaan saya yang mungkin bukan makin lucu tetapi makin melebar seperti itu.
Alhamdulillah tadi ya keluarga saya itu juga jadi seperti itu. Alhamdulillah bisa menemukan solusinya dia sendiri. Gitu. Dan saya sangat senang sekali dengan apa cerita Pak Abdullah dan menarik sekali bagi saya. Oke, tapi sudah cukup baik ya, bukan cukup baik, sangat baik malahan ya kegiatan coaching tadi, dan saya rasa tidak ada lagi yang perlu saya refleksikan juga dari saya. Jadi saya akhiri ya Bapak-Bapak ya. Kita akan insya Allah akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Julia ini yang sudah memberikan catatan bagi saya buat Pak Abdullah tentang kegiatan coaching. Terima kasih juga Pak Sugeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Julia, Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat saja, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ceria-ceria sekali. Ya, oke. Hari ini di pertemuan kita kali ini peran saya hari ini sebagai observer dalam kegiatan coaching yang nantinya Bu Julia itu akan menjadi coach dan Pak Abdul. Sorry ya, balik ya, berarti Bu Julia menjadi coachingnya dan Pak Abdullah menjadi coachingnya, begitu Pak ya? Benar Pak, benar. Jadi nantinya Pak Abdullah di kegiatan kita ini ada beberapa hal yang nantinya menjadi yang saya akan observasi di kegiatan ini, dan ada beberapa indikator yang nantinya yang menjadi penilaian Pak. Yang salah satunya itu ada apakah ada kegiatan ini ada alovirta yang tentunya Bapak sendiri pastinya sudah mengetahuinya. Kemudian kompetensi sebagai coachnya, kemudian dan bagaimana menerapkan atau prinsip coaching dalam pelaksanaan ini. Sebelumnya ingin saya menanyakan Pak, memastikan juga kompetensi dalam kegiatan coaching ini apa saja Pak? Kompetensi coach yang harus dikembangkan seperti itu. Jadi nanti saya berupaya Pak ya dalam kompetensi coach ini, yaitu vision saya, kehadiran penuh dalam saya menyikapi apa yang akan disampaikan oleh Bu Julia nantinya, seperti itu Pak Sugeng ya. Kemudian saya juga mencoba mendengarkan aktif. Lalu yang paling pentingnya itu dari saya mendengarkan aktif itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak, sehingga nanti Bu Julia itu biar terbuka wawasannya itu untuk menemukan titik temu dari permasalahan dia. Seperti itu Pak Sugeng. Oke, dari ketiga itu Pak, yang ingin kegiatan coaching hari ini yang ingin Bapak fokuskan, yang Bapak ingin tekankan atau Bapak ingin kembangkan itu di kompetensi yang mana Pak? Ya, saya di kompetensi pertanyaan yang berbobot nanti Pak Sugeng. Nah, itu saya pikir sangat penting ya, seperti itu Pak Sugeng. Oke, jadi di kegiatan ini yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kompetensi dalam hal pertanyaan berbobot, yang nantinya itu nanti menjadi bahan observasi saya Pak di kegiatan coaching ini. Oke, demikian saja mungkin alurnya. Yang lain kegiatan ini langsung saya serahkan ke Pak Abdullah sebagai coaching. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Baik, kita mulai Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul. Apa kabar Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi saya lagi kepikiran nih Pak Abdul, makanya pengen menjumpai Pak Abdul. Oh, pantasan Ibu nampak seperti orang tertekan gitu. Jadi masalahnya mengenai apa yang Ibu alami ini, seperti itu? Kira-kira ya? Jadi begini Pak, jadi begini,
depan itu saya dipercayakan oleh kepala sekolah saya sebagai salah satu guru yang akan disupervisi oleh tim supervisor dari provinsi, pengawas dari provinsi Pak. Jadi saya yang akan dijadikan oleh kepala sekolah saya sebagai salah satu sampel dari sekolah saya, dan jadi saya akan disupervisi nih Pak. Jadi saya merasa gimana gitu Pak ya. Seperti itu Pak, banyak masih saya tidak percaya diri, masih banyak kurangnya dari saya Pak. Oh, jadi Ibu ceritanya akan disupervisi seperti itu ya. Jadi merasa tidak percaya diri bagaimana Bu? Menurut Ibu Julia itu? Jadi Pak, saya masih merasa saya belum sesempurna guru yang memang sudah profesional Pak ya. Saya khawatir, saya takut tidak akan semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, dan takutnya siswanya juga tidak aktif nanti. Jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh pada umumnya kegiatan pembelajaran Pak. Jadi intinya saya tidak percaya diri Pak dengan kegiatan supervisi tersebut, seperti itu Pak. Baik. Dari percakapan ini, apa yang ingin didapatkan dari diskusi kita nantinya, menurut Bu Julia? Ya. Jadi saya begini Pak, saya ingin berbicara dengan Bapak untuk menemukan suatu solusi untuk saya sendiri agar lebih percaya diri, agar lebih intinya saya berhasil dalam kegiatan supervisi saya Pak. Jadi saya tidak membuat malu sekolah saya membuat nama baik sekolah saya juga ini Pak. Jadi ingin rasanya supervisi itu berhasil Pak, berjalan lancar sebagaimana mestinya, seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya. Saya mengerti sekali permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi, apa yang membuat Ibu tidak percaya diri untuk disupervisi? Gini Pak, kalau dibilang sempurna saya masih jauh dari kata sempurna Pak ya. Saya masih grogi. Saya lebih diamati Pak ya sama seseorang di belakang sana, kita mengajar di depan. Rasanya itu seperti apa begitu Pak ya. Jadi saya memang nervous intinya. Padahal ini masih 1 minggu ke depan Pak ya, minggu depan. Tapi saya udah keringat dingin dari sekarang Pak, begitu. Jadi seperti itu Pak kira-kira. Baik. Jadi Bu Julia, semua orang pasti menghadapi hal yang sama seperti Bu Julia yang Bu Julia lakukan ini, seperti itu ya. Jadi Ibu Julia merasa takut dan khawatir begitu ya. Nah, jika ada seseorang yang mengamati Ibu sedang mengajar, seperti itu ya, yang dikhawatirkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi menurut Ibu sendiri, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ini agar Ibu lebih percaya diri, seperti itu? Apa kesempatan Ibu untuk Ibu itu bisa percaya diri gitu? Insya Allah Pak ya, saya akan berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik di kelas saya nanti yang akan disupervisi Bapak. Saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, model, media-media yang menarik, berbasis IT, teknologi yang canggih, seperti itu Pak ya. Dan saya sesuaikan juga dengan materi saya, sehingga dengan persiapan matang, kita pun jadi merasa percaya diri akan timbul, seperti itu Pak. Itu bentuk satu upaya dari saya. Tapi walaupun saya berkata sedemikian rupa, nervous itu tetap ada Pak. Saya tetap merasa bagaimana itu, akankah sesuai dengan ekspektasi saya atau memang tidak sesuai dengan angan-angan kita Bapak, seperti itu. Baik, jadi dari percakapan Bu Julia tadi saya sudah menangkap bahwasanya Bu Julia di kelas itu sudah memberikan model-model dan metode pembelajaran yang menarik ya, kayak gitu ya. Tapi perasaan nervous itu ketika disupervisi itu ada aja seperti itu ya, ya kan? Iya. Itu tetap ada Pak. Ya. Nah, idealnya seorang guru yang berhasil dalam supervisi itu seperti apa menurut Ibu Julia? Jadi kalau menurut pendapat saya Pak ya, idealnya seorang guru yang berhasil dalam kegiatan pembelajaran ketika disupervisi, ketika apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang dirancang, baik kegiatan pendahuluannya, kegiatan inti, kegiatan itu dapat semua Pak dengan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Kemudian idealnya bagi saya kegiatan itu berjalan dengan lancar dan
pembelajaran itu berorientasi pada murid Pak. Jadi muridnya aktif gitu, bukan kita aja yang aktif, tapi muridnya juga aktif, terlibat sebagaimana mestinya, dan pembelajaran itu terasa menyenangkan seperti itu Pak. Jadi itu menurut saya itu sudah sangat ideal sekali. Baik, luar biasa Sehingga sekali tujuan Bu. pembelajarannya juga tercapai Bapak. Ya, itu memang poin yang kita utamakan adalah tujuan pembelajaran itu harus tercapai, mau jalan seperti apa, siswa-siswa kita tersebut bisa menangkap apa yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi saya rasa itu merupakan suatu pembelajaran yang bermakna seperti itu Pak. Baik, benar sekali Bu Julia ya. Idealnya menurut saya Pak. Ya, baik. Baik, apa kekuatan yang Ibu miliki agar menjadi ideal seperti itu? Coba berikan apa kekuatan yang Ibu miliki agar menjadi ideal seperti itu? Kekuatannya itu seperti apa? Coba. Kekuatan saya Pak ya, kalau dibilang kekuatan saya pintar dalam manajemen waktu Pak. Saya bisa memanage waktu, misalnya dalam kegiatan pendahuluan itu berapa, apresiasinya berapa menit, dari segi metode motivasi segala macam, ice breaking berapa menit, itu bisa saya atur manajemennya kegiatan pembelajarannya dalam kegiatan inti seperti segala macam. Saya pintar dalam manajemen waktu. Kemudian bukan maksud merasa sombong, Bapak. Saya juga merasa saya selalu berupaya kepada siswa saya sekreatif mungkin menerapkan berbagai model-model pembelajaran yang menarik yang saya sesuaikan juga dengan materi pembelajaran saya. Saya mengajar geografi, Pak. Jadi geografi itu memang tidak melulu di kelas, bisa di luar sekitar alat, bisa menggunakan berbagai media segala macam, media visual, audio, kinestetik juga bisa, Pak. Jadi saya rasa itu merupakan kekuatan diri saya yang saya sesuaikan juga dengan siswa saya. Baik. Jadi Ibu pintar dalam manajemen waktu seperti itu ya. Kreatif juga dalam merancang pembelajaran dan juga menguasai kelas seperti itu. Masih adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu agar kegiatan supervisi yang disupervisi berjalan ideal sebagaimana diinginkan seperti itu? Masih lah Pak, makanya saya jumpai Bapak karena saya masih merasa saya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya masih nervous loh Pak. Nah, apa solusinya menurut Ibu untuk menghilangkan nervous itu? Ya, untuk menghilangkan nervous kayaknya mau nggak mau memang harus memberanikan diri ya Pak ya. Kita harus kayaknya banyak-banyak berlatih di depan kaca seperti itu. Dan memang seperti berlatih public speaking juga iya ya. Jadi kita tidak terpaku dengan konsep semata, biarkan mengalir seperti adanya. Dan satu kata kuncinya memang memberanikan diri di depan orang. Ini masalahnya Pak ketika diamati oleh seseorang di belakang sana ya. Kalau hari-hari biasa itu kan gampang sekali Pak. Ini ketika ada diamati oleh seseorang membuat pemikiran kita itu bahwa ada yang memata-matai kita seperti itu. Jadi mungkin dari situlah kita harus mau nggak mau memang harus memberanikan diri Pak ya, dengan persiapan yang cukup matang seperti itu. Berarti Bu Julia, ketika nanti ada orang yang mensupervisi, kita katakan kepala sekolah lah seperti itu ya. Jadi mau nggak mau Bu Julia tuh harus siap, harus menghadapi seperti itu ya. Iya, baik-baik. Tidak mau harus kita hadapi Pak. Baik-baik. Nah, jadi apa rencana Ibu sekarang untuk persiapan Ibu dalam kegiatan supervisi ke depannya? Ada hambatan atau rintangan yang mengganggu Ibu seperti itu? Ke depannya itu apakah ada hambatan atau rintangan yang menghambat Ibu? Kalau hambatan dan rintangan saya rasa itu tadi ya, yang rasa percaya diri saya tadi yang masih harus dipupuk lagi agar semakin pede berdiri di depan orang banyak, yang pertama. Dan yang kedua, saya kayaknya harus menyusun RPP dengan semaksimal mungkin, yang harus saya sesuaikan juga dengan materi dan siswa saya, sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa saya juga. Jadi itu memang rencana saya yang utama sekali Pak. Jadi saya susun dulu RPP-nya. Kita kan harus rancang dulu skenario-nya mau apa, seperti apa. Sehingga kedepannya itu akan memudahkan kita juga. Itu langkah pertama saya Pak. Baik.
Jadi tadi Bu Julia sudah mempersiapkan bahan dan serta mode-mode pembelajaran lah di kelas seperti itu ya, supaya Ya. mempermudah di saat kegiatan supervisi seperti itu ya. Jadi saya mau menggali lebih dalam lagi nih. Apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi saat melakukan supervisi ini? Nah, Jadi begini Pak ya, karena berhubung siswa-siswa saya memang beragam apa ya, minatnya beda-beda, gaya belajarnya juga beda-beda. Jadi saya memang harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya susun dulu RPP pembelajaran berdiferensiasi yang saya sesuaikan juga dengan siswa saya, karena kalau kita lihat kesiapan mereka kan tidak ada yang sama semua ya. Ada yang sudah apa, mampu secara kemampuan mereka sudah mampu sekali dengan pembelajarannya, ada yang memang masih standar, ada yang memang tidak mampu sama sekali. Jadi saya sesuaikan dengan kesiapan dan juga gaya belajar mereka, karena kalau saya perhatikan gaya belajar mereka memang beragam Mbak. Ada yang suka audio visual maupun kinestetik, banyak yang suka gerak seperti itu Pak. Jadi saya rasa itu memang strategi saya utama menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi. baik, jadi strategi yang dilakukan Bu Julia tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak ya kan. Baik, itu sudah bagus menurut saya. Iya. Adakah langkah-langkah yang lain yang bisa Bu Julia lakukan selain melakukan yang tadi? Langkah lain kayaknya memang sebelum kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus lakukan pemetaan awal terlebih dahulu ya Pak ya, diagnosis awal siswa kita itu mengarahnya kemana gaya belajarnya, apakah mereka lebih pro ke audio, mungkin apakah mungkin lebih pro ke visual ataupun kinestetik. Jadi saya rasa memang melakukan pemetaan dulu, survei, bagi angket dulu kepada mereka, nanti baru kita tahu bahwa mereka itu arah belajarnya itu kemana, minat belajarnya itu seperti apa. Baik, dari tadi Bu Julia sudah menyampaikan langkah-langkahnya serta strategi dalam bagaimana menyelesaikan dia tadi ya kan. Jadi sekarang saya mau bertanya, komitmen apa yang akan Ibu Julia lakukan terhadap rencana Ibu ini? Komitmen apa itu? Komitmennya memang dari sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Jadi komitmen saya di sini, saya akan menyusun RPP-nya terlebih dahulu agar saya memudahkan saya untuk menyusun RPP sebagaimana mestinya sesuai dengan kelas yang akan saya ampuh. Karena memang sudah diberitahukan oleh kepala sekolah harinya, jadi saya sudah ada prediksi kelas apa dan jam berapa, materinya apa, itu sudah ada ini. Jadi itu komitmen saya Pak, saya akan merancang RPP dengan pemetaan terlebih dahulu. Baik, tentu di dalam kegiatan yang Bu Julia lakukan tadi, membentuk komitmen tadi, tentu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Pasti ada itu. Iya pasti Pak, saya mungkin tidak bisa sendiri Pak ya. Saya masih makhluk sosial, tidak bisa bekerja sendiri saja, saya harus bekerja sama juga dengan rekan-rekan lain. Jadi di sini saya akan berkolaborasi mungkin dengan wali kelas, karena wali kelas sedikit banyak tahu mengenai anak-anak didiknya. Dan kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan guru BK, karena guru BK dari segi saya rasa profil orang tua pasti sudah lengkap sekali dari apa di BK ya, gaya belajar mereka sebagaimana, karena BK itu dari awal memang sudah mensurvei anak-anak minat dan gaya belajar mereka itu seperti apa. Jadi saya rasa memang harus bekerja sama dengan wali kelas pertama dan guru BK. Wah, ide yang mantap dan matang sekali ya Bu Julia ya. Ibu pasti akan lebih percaya diri dan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya, seperti itu ya. Amin, Bapak. Amin. Doakan semoga berhasil, Pak ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi ya. Saya mau tahu sampai di mana pencapaian Ibu setelah tadi apa yang Ibu
terkendala tadilah, bisa kita berbicarakan lagi di lain waktu seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan semuanya itu tercapai dengan maksimal lah seperti itu. Ya, baik Bu amin Julia, Pak, lain kali kita bertemu lagi ya. Sekian ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Pak Sugeng belum terdengar suaranya. Mohon maaf, ya belum tertekan mikrofonnya. Oke, alhamdulillah saya lihat seru sekali apa namanya cerita dari pikiran coaching ini, Bu Julia dengan panjang lebar ya menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya dari berkat dari coach yang hebat ini dari Pak Abdullah. Gimana Pak perasaannya setelah menjadi coach dan kegiatan coaching sore ini? Jadi perasaan saya mungkin bercampur ya nih Pak ya. Karena ini merupakan perdana ini. Ini yang kedua kali. Kedua kali saya melakukan kegiatan coaching. Nah, dulu yang sebelumnya saya melakukan kegiatan itu bersama CGP yang lain kami berdua. Ini sekarang kita melakukan bertiga. Nah, ada pengamat, ada coach, ada coaching. Jadi di setiap kegiatan itu mungkin saya perlu belajar lagi ke depannya itu dalam hal pembentukan ini Pak ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi kalau sudah saya memiliki pertanyaan yang berbobot itu nanti bisa mengembangkan pengetahuan si coach ini seperti itu Pak. Dan lain Pak selain itu? Ya, sudah itu mungkin saya mungkin dalam menanggapi dari coach ini mungkin harus mendengarkan secara aktif ya dari kegiatan coach ini. Jadi apa yang disampaikan dari kegiatan coach nanti itulah yang saya katakan tadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mengembangkan lagi lah yang lebih luas seperti itu. Seperti kerucut Pak ya, kerucut itu dari runcing harus mengembang deh Pak. Seperti itu yang kita harapkan dari kegiatan coach ini ya Pak ya. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak apa namanya Pak Abdullah ya yang saya apa namanya rasakan sebagai pengamat mengobservasi kegiatan coaching ini dari indikator-indikator yang saya sampaikan di awal Pak, alhamdulillah terpenuhi semua ya dari alur tirtanya, tujuannya, ada indikasinya, ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya tadi terlihat sangat jelas dan juga saya lihat di percakapan ini Bu Julia itu sepertinya leluasa ya menyampaikan masalah dia, kemudian apa namanya sehingga ya tergali lah dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi tergali masalah-masalahnya dan Bu Julia juga apa namanya dapat memberikan solusinya ya dari permasalahan dia yang saya lihat ini dari pertanyaan Bapak yang sudah luas ya sudah tajam seperti itu dan sudah seperti berbobot ya sudah berbobot seperti itu. Tinggal nanti Pak dalam kegiatan coaching selanjutnya apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain pertanyaan tersebut? Mungkin terutama saya harus memahami dulu ya selain tadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi mungkin dalam langkah-langkah alur tirta itu Pak harus kita pahami dulu ya supaya jangan ada terbalik lah dalam penyampaian ataupun dalam kita memberikan kegiatan-kegiatan coaching nantinya seperti itu. Saya berharap nantinya seperti itu jangan sampai kegiatan itu dalam alur tirta ini terbalik-balik seperti itu Pak. Jadi harus saya konsepkan dulu. Saya konsepkan dulu apa yang ingin saya tanyakan, apa tujuannya, apa tanggung jawabnya seperti itu biar terurut seperti itu Pak. Ya.
Jadi kalau sudah terurut mungkin ke depan lebih baik lagi seperti itu, Pak. Berarti itu dalam hal kompetensi mana Pak yang Bapak kembangkan? Kan kompetensi kan ada tiga tuh Pak ya, ada tenaga aktif, kemudian ada keadaan penuh, ada memberikan pertanyaan bobot-bobot. Untuk pertemuan selanjutnya di kegiatan coaching selanjutnya, kompetensi mana lagi Pak yang Bapak kembangkan? Menurut saya di bagian kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot lah tuh Pak. Oke, berarti yang lebih saya perdalaman lagi. Pak ingin memperdalam lagi nantinya di kegiatan coaching selanjutnya itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak ya? Ya. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini Bu Julia dan Pak Abdullah ya di kegiatan coaching ini. Saya sebagai observer terima kasih banyak dari kegiatan ini ya, saya dapat pembelajaran dan mungkin lebih dan kurang yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya. Kita mungkin akan berjumpa lagi di kegiatan-kegiatan nantinya selanjutnya ya. Kita akhiri saja kegiatan ini dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.